Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah analisis kita. Pernah nggak sih ngerasa kalau berita ekonomi belakangan ini isinya cuma bikin panik aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar realitas ekonomi dan geopolitik Indonesia, tapi dari sudut pandang yang agak beda, alias kontrarian. Berdasarkan analisis mendalam dari Benix Investor Group di saluran IDX Channel, kita bakal melihat peluang-peluang besar yang justru sering banget ketutup sama kepanikan massal. Jadi siap-siap ya, karena informasi yang bakal kita bahas ini mungkin banget menantang semua asumsi dasar yang selama ini kita percaya. Untuk agenda kita kali ini, kita bakal gerak cepat lewat 5 poin utama. Mulai dari melihat peluang di tengah krisis, mengupas sisi positif dari melemahnya rupiah, realitas di pasar modal kita, taktik cerdas menghadapi birokrasi, sampai melihat skenario manuver ekonomi dari tetangga kita, Singapura. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peluang di tengah krisis. Di sini, kita diajak buat puter balik cara pandang kita. Nah, pertanyaannya gini, apakah krisis global dan melemahnya rupiah itu benar-benar sebuah kiamat buat Indonesia? Pasti insting pertama kita pas dengar harga minyak dunia naik gila-gilaan dan rantai masok global kacau tuh, wah panik nih. Tapi sumber analisis kita hari ini justru dengan sangat tegas menantang pemikiran itu. Alasannya sebenarnya simpel banget dan sangat masuk akal. Kita tuh udah nggak 100% bergantung sama impor loh. Negara kita ini kaya banget sama sumber daya alam. Jadi, kalau dulu kita mungkin pusing karena harus impor apa-apa, sekarang posisi kita justru diuntungkan pas harga komoditas global lagi terbang. Krisis energi di luar sana, buat negara kaya sumber daya kayak kita, itu malah bisa jadi ladang cuan besar buat nambah pemasukan negara. Coba kita lihat 3 senjata utama kita di sini. CPO atau kelapa sawit, nikel, dan batu bara. Sumber kita mencatat lonjakan angka yang luar biasa. Nikel aja yang tadinya di kisaran 14.000 sempat tembus 19.000 per ton. Bayangin aja kalau ekspor komoditas ini dikelola dengan cerdas, apalagi kalau kita seriusin hilirisasi, ya ngubah bahan mentah jadi barang jadi sebelum diekspor. Wah, potensi keuntungannya buat negara ini bener-bener masif banget. Lanjut ke bagian kedua, sisi positif lemahnya rupiah. Nah, ini mungkin salah satu poin yang paling kontroversial dari bahasan kita. Di sini kita dihadapkan sama dua mindset yang beda jauh. Buat kita yang mungkin punya mindset importir, yang suka beli atau masukin barang dari luar, rupiah yang melemah ya pasti bikin panik kan? Semua jadi kerasa mahal. Tapi coba deh puter cara pikirnya pakai mindset eksportir. Buat para pebisnis ini, rupiah yang melemah itu justru bikin harga produk mereka jadi super kompetitif di pasar global. Dan pas untungnya dikonversi balik ke rupiah, nilainya jadi melonjak tajam. Sumber kita bahkan ngasih analogi menarik. Gimana Tiongkok aja kadang sengaja loh ngelemahin mata uang mereka demi bisa merajai ekspor dunia. Semuanya balik lagi ke rumus fundamental ini. Pertumbuhan ekonomi alias GDP itu didapat dari konsumsi, ditambah belanja pemerintah, ditambah selisih ekspor kurangi impor, lalu ditambah investasi. Logikanya gini, kalau kita pengen ekonomi Indonesia meroket cepat, katakanlah mencapai target 8%, porsi ekspor kita itu mutlak harus ngalahin impor. Dan buat dukung ekspor segede itu, mata uang yang kompetitif atau sedikit melemah sebenarnya ngasih kita keunggulan besar, bukan sesuatu yang harus terus-terusan kita takuti. Nah, sekarang kita geser ke bagian ketiga, realitas pasar modal Indonesia. Terutama soal kecemasan kalau ada lembaga asing yang nurunin rating investasi kita. 6.000. Ya, sumber analisis kita memprediksi kalau dalam jangka pendek, wajar-wajar aja kalau IHSG kita terkoreksi sampai nyentuh level 6.000 ini. Mengingat ada tekanan global, inflasi, sampai ketegangan geopolitik. Tapi narasumber kita nekenin banget, ini tuh cuma siklus pasar yang bener-bener normal. Nggak perlu ikutan panik buta dan jual semua aset. Karena, coba dengar angka ini. 20.000. Bertolak belakang banget sama koreksi jangka pendek tadi, analisis ini bikin prediksi jangka panjang yang berani banget. Dalam 2-3 tahun ke depan, IHSG secara realistis punya peluang buat melesat sampai ke level 20.000. Loncatan raksasa ini diyakini bakal didorong sama siklus super komoditas dan kuatnya fundamental ekonomi makro kita sendiri. Terus, kenapa sih lembaga asing senang banget nurunin rating kita? Nah, menurut sumber kita, ini tuh seringkali cuma permainan persepsi aja. Institusi global kadang sengaja bikin narasi negatif biar harga aset-aset lokal pada turun, terus mereka bisa serok di harga diskon deh. Ada contoh sejarahnya loh di analisis ini, pasar saham Argentina itu pernah terbang sampai ribuan %, justru habis mereka di downgrade sama IMF.
Pola ini ngasih sinyal ke kita, waktu saham perbankan besar atau tier 1 lagi pada turun, ini malah jadi momen emas buat perusahaan tier 2 dan 3 buat unjuk gigi dan meroket. Oke, kita masuk ke bagian keempat, taktik menghadapi hambatan birokrasi. Karena percaya deh, semua potensi ekonomi tadi bisa nguap gitu aja kalau kepentok urusan birokrasi. Sumber kita ngebagiin cerita soal Jepang yang ngena banget. Di sana, inovasinya pelan-pelan mati karena ekonominya dikendaliin sama birokrat seumur hidup. Bayangin aja, pegawai yang udah duduk di posisinya puluhan tahun, punya kuasa yang jauh lebih kuat dari menteri yang cuma jabat satu periode. Mereka nolak perubahan demi nahan status quo. Ini benar-benar peringatan keras buat ketahanan institusi di negara manapun, nggak terkecuali di sini. Terus gimana dong ngakalinnya? Kenalin, strategi peluk. Berdasarkan analisis ini, taktik cerdas ini pernah sukses dipakai sama salah satu menteri kita. Langkah pertama, jangan pernah permalukan birokrat yang kaku ini di depan umum. Langkah kedua, puji dan peluk mereka dengan hangat, ya kiasan aja ya, dan suruh mereka istirahat dulu dari tugas-tugas beratnya. Terus langkah ketiga, geser posisi mereka diem-diem pas mereka lagi ngerasa aman dan udah nggak punya taring buat ngelawan. Manuver yang super elegan kan buat nyingkirin hambatan tanpa bikin gaduh panggung politik. Terakhir, bagian kelima. Skenario manuver ekonomi Singapura. Kita bakal lihat gimana stabilitas di dalam negeri itu nyambung banget sama kompetisi di wilayah regional. Ini bagian yang lumayan bikin merinding. Ada satu klaim tajam dari sumber kita yang bilang, Singapura harus menyerang Indonesia secara ekonomi untuk bertahan hidup. Kenapa gitu? Secara netral, analisis ini memaparkan kalau Singapura itu kan nggak punya sumber daya alam. Mereka murni hidup dari perputaran uang di sektor finansial. Jadi pas krisis global datang dan ekonomi menyusut, mereka dipaksa nyari cara buat nyedot kekayaan dari negara-negara tetangganya demi menyelamatkan dapur mereka sendiri. Coba kita bedah 4 tahap skenarionya berdasarkan analisis ini. Pertama, nilai dolar Singapura bakal sengaja didorong naik. Kedua, mereka bakal ngasih tekanan biar nilai tukar rupiah kita jatuh. Ketiga, pelemahan ini perlahan-lahan bakal memicu kepanikan domestik di kalangan pemilik modal di Indonesia. Nah, puncaknya di langkah keempat, Singapura bakal buka pintu lebar-lebar buat nampung aliran dana besar-besaran dari orang kaya Indonesia yang panik mindahin duit mereka nyari aman. Menurut analisis ini adalah strategi mutlak buat mereka untuk mendongkrak investasi di negara mereka. Jadi, dari semua bahasan tadi, semuanya bermuara ke satu pemikiran akhir ini. Udah siapkah Indonesia ngubah pola pikirnya secara total? Dari bangsa yang manja sama barang impor, bertransformasi jadi kekuatan ekspor raksasa yang enggak bisa dihentiin? Jawaban dari pertanyaan ini yang benar-benar bakal nentuin arah dompet dan masa depan kita semua. Memahami narasi di balik dinamika ini tuh krusial banget loh. Nggak cuma buat kalian para investor, tapi buat kita semua biar melek gimana mesin ekonomi dan geopolitik itu sebenarnya bekerja. Makasih banyak udah ngikutin beda analisis kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.